Selamat malam. Di malam ini, Urban Mystery akan menceritakan sebuah kisah dari sahabat kita, Eman, yang menceritakan sebuah kutukan dari hantu laut. Oke, kita langsung lanjut ke ceritanya aja ya. Selamat malam, nama saya Eman. Saya mempunyai seorang paman yang sudah agak tuli. Beliau dulunya adalah seorang nelayan. Namun, pada tahun lalu, beliau menjual kapalnya, kemudian pensiun untuk menikmati hari tuanya. Dulu, pada waktu saya masih kecil, saya sering sekali mendengar cerita dari paman saya. Pada saat itu, beliau melaut di daerah kampung halamannya dan sering sekali menemukan mayat yang sedang mengambang di laut. Biasanya para nelayan yang berbaik hati akan membawa mayat itu ke darat. Kemudian masing-masing dari mereka menyumbangkan sedikit uang untuk melakukan pemakaman yang layak ya. Walaupun sederhana untuk jenazah malangeng tersebut, tapi itu sangat berarti. Kemudian mereka akan memakamkannya di sebuah komplek perkuburan di pinggiran kampung dengan nisan tanpa nama. Tentunya mungkin kalau saat ini terjadi hal seperti itu, kita harus melaporkan ke pihak yang berwajib ya. Karena ini zaman dulu, jadi belum ada yang seperti itu. Paman saya akhirnya pindah ke pulau lain. Kalau tidak salah, Pulau Dompak. Di sini lebih jarang ditemukan mayat di laut. Kalau kata paman saya, ini bukan faktor keamanan di Dompak lebih baik, tetapi lebih dikarenakan faktor arus laut yang kuat. Jadi kemungkinan besar kalau ada mayat pasti sudah terbawa jauh. Seperti itulah paman saya bekerja sebagai ABK untuk salah satu kapal besar di sana. Mayat yang terdampar di laut umumnya merupakan korban pembunuhan. Entah dibunuh di laut ataupun dibunuh kemudian dilempar ke laut. Pernah di satu kali, waktu itu sudah maghrib, saat kapal sedang dalam perjalanan pulang, para ABK melihat sesuatu berwarna cerah mengapung di depan kapal. Anak muda yang belum berpengalaman mengira itu hanyalah sampah biasa. Tetapi paman saya sudah melaut puluhan tahun, langsung tahu ada yang tidak beres. Dan memang benar, ketika kapal mendekat, yang terapung itu adalah mayat. Mayat dengan rambut hitam terurai, pakaian yang membalut tubuhnya adalah gaun merah. Gaun yang berwarna merah. Saat dilihat dari dekat, ternyata itu adalah mayat perempuan. Mayat itu dalam kondisi menghadap ke bawah. Saya juga kurang tahu ya. Penasaran juga, kenapa sih mayat yang meninggal di laut selalu menghadap ke bawah? Tubuhnya sudah sangat membengkak, kaki tangannya sudah berubah bentuk. Beberapa bagian tubuh dan tubuhnya itu sudah terlihat daging yang terkelupas dan kelihatan tulangnya. Rata-rata para ABK berpendapat lebih baik biarkan aja mayat itu. Cukuplah telepon kepolisian laut dan biarkan mereka yang membereskannya. Lebih baik kita langsung pulang saja, gagas para ABK lain. Paman saya yang kebetulan di kampung halamannya sering menemukan mayat dan sering membantu mengurus mayat yang ada di laut,
akhirnya pun bercerita panjang lebar untuk meyakinkan semua ABK supaya mau membawa mayat itu ke dalam perahu ya, ke dalam kapal. Karena paman saya bisa meyakinkan seluruh ABK, ternyata semuanya akhirnya setuju untuk membawa pulang mayat tersebut. Jadinya kapten pada saat itu memerintahkan untuk mengangkat mayat itu naik. Perlu kita tahu, untuk mengangkat mayat itu tidaklah mudah. Orang yang pernah mengurus mayat yang sudah membengkak di air pasti paham betapa busuknya bau yang dikeluarkan. Tidak ada yang bisa menandingi baunya. Dan bahkan pada saat mengangkutnya pun kadang karena kita sering tidak sengaja menggerakkan terlalu kuat bagian tubuhnya. Dan itu akan menyebabkan si mayat ini copot. Nah, kalau misalnya mayat ini sampai copot, bau cairan dari tubuhnya ini kalau sampai kena badan, sampai dicuci 3 kali pun nggak akan hilang. Dan yang lebih susahnya lagi, ada satu kepercayaan di nelayan di daerah sana, bahwa tidak boleh langsung membalikkan mayatnya menghadap ke kita. Konon, orang yang pertama dilihat mayat itu, maka orang itu akan diikuti olehnya. Saat itu, paman saya dan satu abang yang sudah parubaya, yang bertugas mengangkat mayat dan membawanya ke belakang kapal. Sebetulnya abang itu tidak setuju untuk mengangkut mayat tersebut. Dia juga ikut membantu bukan karena faktor keberanian, tetapi lebih dikarenakan dia termasuk yang sepuh di dalam kapal itu. Jadi dianggapnya dia paling berpengalaman lah, selain kapten tentunya ya. Jadi dia termasuk orang yang berpengalaman. Jadi saat itu paman saya dan ini orang yang sepuh ini yang udah dianggap pengalaman yang mengangkat mayat itu. Jadi kelihatannya memang hanya paman saya dan abang yang tadi itu yang bisa menangani pengangkatan mayat. Proses pengangkutannya berjalan cukup lancar. Tetapi kemudian di pertengahan terjadi hal yang tidak masuk akal. Pada saat itu paman saya mendengar suara tertawa perempuan. Paman saya langsung terhentak. Di kapal yang melaut di tengah laut, kapal yang penuh dengan laki-laki. Dari mana datangnya suara perempuan? Suara wanita ini dari mana? Kaget paman saya kan. Paman saya melihat abang itu dan bertanya untuk memastikan apakah dia juga mendengarnya. Rona wajah abang itu jelas terlihat dia agak syok. Namun abang itu terlihat berusaha memaksakan diri kelihatan berani dan kekeh bilang jika dia tidak mendengar suara perempuan tertawa. Paman saya merasakan sesuatu ada yang tidak beres. Tetapi karena si abang itu bersikeras, akhirnya paman saya tidak lanjut bertanya lagi. Paman saya dan abang itu diam, menarik jalan naik ya. Tidak berapa lama mayat tersebut pun sudah diangkut. Mereka pun melanjutkan perjalanan pulang. Saat itu langit sudah mulai gelap. Dari arah depan terlihat kapal nelayan lain yang bersiap-siap melaut untuk menangkap ikan di malam hari. Dari kejauhan pun juga sudah terlihat lampu-lampu rumah berkelip-kelip. Beberapa saat kemudian, kapal mereka pun merapat ke dermaga. Polisi yang sebelumnya sudah diberitahu tentang penemuan mayat tadi ternyata telah bersiap di dermaga. Begitu polisi masuk dan mulai menangani mayat, akhirnya para ABK bisa menghela nafas lega karena mayat sudah diurus oleh kepolisian laut. Biarpun kampung situ tidak sering ada penemuan mayat di laut, tetap
para nelayan sesepuh di sana sedikit banyak juga yang mengerti apa yang harus dilakukannya. Mereka saat itu juga langsung masuk ke dalam kapal dan melakukan ritual-ritual kecil, ya ritual-ritual adat lah ya, untuk membersihkan bala lah, tolak bala kalau kata kita di sini ya, pembersihan lah, untuk melakukan ritual pembersihan dan tolak bala karena di situ udah adatnya seperti itu. Saya sendiri sebenarnya kurang tahu apa yang mereka lakukan. Soalnya paman saya tidak terlalu menceritakan detailnya, bagaimana proses ritual adatnya. Seharusnya sih ya, setelah kapal tiba di darat dan mayat dibawa oleh kepolisian, ini cerita bisa aja berakhir. Tetapi cerita ini tidak sesederhana itu. Cerita misteri di sini masih terus berlanjut. Jadi saat menjalankan ibadah, masing-masing berdoa sebentar. Di sini ada kejadian tidak normal. Si abang parubaya ini saat ritual menjalankan ibadah yang adat masing-masing itu, berdoa di sana. Di sini ada kejadian yang nggak normal. Si abang yang parubaya ini tidak tenang, dia merasa gusar. Dia terus melihat ke kanan, ke kiri, ke sana, kemari. Entah apa yang dia cari. Paman saya merasa heran, tapi tidak mengucapkan apa-apa. Akhirnya sebagian besar pun pulang ke rumah masing-masing. Sisa beberapa yang mengurus kapal itu. Hanya ada beberapa orang, sisa orang ya, yang mengurus kapal itu. Kejadian menariknya terjadi sekitar 2 bulan kemudian. Saat itu hasil tangkapan orang lain sedang sepi-sepinya. Kapal tempat paman saya bekerja malah mendapatkan hasil tangkapan yang sangat melimpah. Yang bisa dibilang ini sangat membantu keuangan paman saya di saat masa paceklik, tapi kapal yang ditumpangi paman saya mendapatkan ikan berlebih. Waktu itu dia bareng-bareng dengan teman akrabnya mencoba untuk menjual sendiri ke pasar di pulau sebelah, menjual hasil tangkapannya di pulau sebelah. Pada saat itu orang-orang merasa kalau kita jual ikannya di pasar itu tidak akan maksudnya dijual di pasar daerah situ tidak akan dapat untung banyak karena harganya di sana terlalu murah. Jadi paman saya mencoba untuk menjualnya ke pulau sebelah biar mendapatkan harga yang lebih tinggi. Tetapi siapa sangka gara-gara kejadian tak apa ikan di daerah tersebut jadi langka. Otomatis ikan meroket. Dari situ paman saya kembali mendapatkan uang yang lebih banyak lagi. Itu sebabnya pada saat umurnya yang tidak terlalu tua, dia sudah bisa menjual kapalnya dan menikmati hidupnya. Lalu bagaimana dengan abang parubaya itu? Tidak lama setelah kejadian penemuan mayat itu, si abang terkena kanker hati. Kata paman, dia akhirnya meninggal setengah tahun kemudian. Kepergiannya pun sungguh sangat mendadak. Dari sini tiba-tiba paman berkata, kita sebagai orang yang masih hidup harus menghormati orang yang sudah tiada. Pada saat si paman melayatnya, sanak keluarganya, walaupun pada saat itu dalam suasana duka, mereka bertanya apakah paman saya saat menarik mayat naik mengalami kejadian mistis atau yang tidak normal. Paman saya pada saat itu sangat kaget ya dengan pertanyaan seperti itu. Dan saat itu pun keluarganya mulai cerita. Jadi menurut keluarganya semenjak pulang ke rumah malam itu, si abang parubaya ini menjadi tidak enak badan. Karena tidak enak badan akhirnya dia tidak melaut lagi. Namun tidak sampai di situ saja. Dia mulai bermabuk-mabukan,
setiap hari selalu minum botol-botol bir, sampai suatu hari akhirnya dia tumbang juga. Ketika dirawat di rumah sakit, orang keluarga pun bertanya mengapa dia menjadi begitu. Setelah didesak, akhirnya dia menjawab. Jawabannya pun sungguh aneh. Dia pun mengaku di kejadian waktu itu sebetulnya dari kejauhan dia sudah tahu kalau yang mengapung itu adalah mayat. Namun, si abang ini mengumpat dan memaki dalam hatinya, berharap kapal tidak mendekati mayat itu dan jalan melewatinya saja. Tetapi siapa sangka paman saya berhasil meyakinkan semua ABK untuk membawa mayat itu pulang. Saat dia menolong, mengangkat pun, si abang ini terus mengumpat dalam hati. Si abang ini dengan menyesal berkata, dia sebetulnya saat itu sedang ketakutan dan berharap hantu itu mau memaafkannya. Sungguh tidak ada niat untuk menghina hantu tersebut. Paman saya setelah mendengar cerita itu akhirnya dia mulai paham. Ternyata semenjak turun dari kapal itu, abang itu sudah diikuti. Abang itu semenjak turun ternyata merasa seperti ada orang di sampingnya. Seperti ada sosok bayangan berambut panjang dan berpakaian merah. Setiap kali menoleh atau menghadap ke samping, bayangan itu menghilang. Tetapi beberapa saat kemudian, ada di sisi sebelah yang satunya lagi. Begitu seterusnya. Itu sebabnya pada saat ritual dia terus melengak-lengok, tidak bisa diam. Tidak berhenti sampai di situ. Ketika di rumah tidur pun, dia merasa ada bayangan di sebelahnya. Ketika makan, dia selalu merasa di sebelahnya ada bayangan yang melihatnya terus-menerus. Itu sebabnya dia akhirnya mulai minum minuman alkohol, dengan harapan dia tidak sadarkan diri dan tidak melihat bayangan itu. Bahkan, menurut cerita, yang lebih seramnya lagi, ketika dia sedang di rumah sakit, saat itu bayangan berbaju merah itu tidak hilang. Dia terus-menerus berdiri di sebelahnya. Walaupun tidak terlihat jelas, dia tahu bayangan rambut panjang itu menatapnya. Mendengar cerita sampai situ, paman saya sangat terkejut. Itu sebabnya paman saya menasehati, janganlah sembarangan komentar pada orang yang sudah tidak ada, bahkan di dalam hati sekalipun, apalagi menghina atau mengumpat. Kita sebagai manusia yang hidup di dunia, cepat lambat juga akan menjadi mayat. Jadi untuk apa berlaku tidak hormat dan malah memberikan komentar usil kepada jenazah orang yang sudah meninggal. Sampai sini sekian dulu ceritanya. Selamat malam.